Hai Mams, preeklamsi itu bahaya loh Mams untuk ibu hamil. Menurut data WHO 2020, angka kematian ibu dan bayi tertinggi disebabkan oleh pendarahan saat persalinan, infeksi, dan salah satunya adalah preeklamsia. Secara global, pada tahun 2021, terdapat 76.000 wanita dan 500.000 bayi meninggal setiap tahun karena preeklamsia. Preeklamsi di Indonesia terdapat sebanyak 1.077 kasus. Sedangkan untuk di Jawa Timur, terdapat sebanyak 123 kasus atau sebesar 9,62% kasus ibu hamil dengan hipertensi dan preeklamsi. Berdasarkan survei di Kabupaten Kediri, pada tahun 2021, terdapat sebanyak 570 kasus ibu hamil dengan preeklamsi atau sebesar 2,28%. Apa sih itu preeklamsi? Preeklamsia atau keracunan dalam kehamilan adalah suatu kondisi khusus dalam kehamilan dengan tanda-tanda peningkatan tekanan darah, edema atau bengkak, dan protein dalam urin. Ketiga tanda-tanda tersebut timbul karena kehamilan. Penyakit preeklamsia ini umumnya terjadi dalam triwulan ketiga saat kehamilan, tetapi juga dapat terjadi sebelum itu. Preeklamsia merupakan kondisi sebelum eklamsi. Preeklamsia bisa terjadi pada saat persalinan, sebelum persalinan, dan setelah persalinan. Tetapi yang paling banyak pada sebelum dan saat persalinan. Preeklamsia yang terjadi setelah kelahiran jauh lebih berbahaya karena bayi sudah lahir tetapi tekanan darah pada ibu masih belum menurun atau tetap masih dalam keadaan tekanan darah meningkat. Preeklamsia ini dibagi dalam dua golongan loh Moms. Yang pertama ada preeklamsia ringan. Dikatakan preeklamsia ringan jika muncul tanda dan gejala. Yang pertama, timbulnya hipertensi disertai proteinuria setelah usia kehamilan di atas 20 minggu atau segera persalinan. Yang kedua, tekanan darah sebesar 140/90. Yang ketiga, terdapat protein urin lebih dari sama dengan 300 mg per 24 jam atau terdapat pembengkakan pada lengan, muka, pembengkakan pada genitalia. Yang kedua, ada preeklamsi berat. Preeklamsia berat ini, jika tidak ditangani, maka akan menyebabkan eklamsia. Untuk tanda dan gejala preeklamsia berat, yang pertama, tekanan darah sebesar 160/110 mmHg. Yang kedua, protein urea lebih dari 5 gram dalam 24 jam. Yang ketiga, sering buang air kecil. Yang keempat, edema paru dan sianosis. Dan yang terakhir, pertumbuhan janin terhambat. Pada ibu yang memiliki riwayat hipertensi sebelumnya, maka akan memiliki potensi mengalami preeklamsi menjadi lebih besar. Namun, tidak semua ibu dengan hipertensi sebelum kehamilan mengalami preeklamsi. Apa sih penyebab dari preeklamsia itu? Penyebab timbulnya preeklamsia pada ibu hamil belum diketahui secara pasti, tetapi pada umumnya disebabkan oleh vasospasma arteriola atau bisa dipahami dengan kontraksi tiba-tiba dari dinding otot arteri. Tahukah Moms faktor resiko dari preeklamsia? Faktor resiko dari preeklamsia yang pertama, wanita hamil dengan obesitas. Pada umumnya, orang dengan obesitas memiliki pola makan dengan rendah serat, tinggi kalori, dan lemak. Rendahnya serat mengakibatkan sedikitnya konsumsi buah dan sayur dan menurunkan antioksidan yang merupakan salah satu penyebab meningkatkan resiko preeklamsia. Yang kedua, kehamilan sebelumnya pernah mengalami preeklamsia. Wanita dengan preeklamsia di kehamilan sebelumnya berpotensi 6,9 kali untuk mengalami preeklamsia di kehamilan berikutnya. Yang ketiga, terdapat ibu memiliki riwayat hipertensi sebelum hamil. Faktor resiko preeklamsi berikutnya ada kehamilan ganda atau kembar. Kehamilan ganda ini memiliki resiko 2-3 kali lebih tinggi mengalami preeklamsia daripada kehamilan tunggal. Tingginya produksi hormon human placenta lactogen atau HPL yang dihasilkan pada kehamilan ganda menyebabkan terjadinya intoleransi insulin. Lalu selanjutnya ada kehamilan pertama. Memiliki resiko 6-9 kali lebih mudah terkena hipertensi karena adanya blocking antibody terhadap antigen placenta yang terbentuk pada kehamilan pertama menyebabkan hipertensi dan hingga keracunan kehamilan. Yang berikutnya ada ibu usia kurang dari 18 tahun atau lebih dari 35 tahun. Pada kurang dari 20 tahun akan beresiko karena alat reproduksi belum siap matang secara maksimal. Dan lebih dari 35 tahun beresiko karena fungsi organ pada wanita mulai mengalami penurunan.
Faktor resiko terjadinya preeklamsia, pada poin ke-7 terdapat ibu hamil dengan diabetes, poin 8 pola makan yang tidak benar, dan poin yang terakhir ibu yang mengalami masalah pada ginjal. Tanda dan gejala preeklamsia. Apakah Moms tahu tanda dan gejala preeklamsia itu? Tanda dan gejala preeklamsia, yang pertama terdapat hipertensi atau tekanan darah yang meningkat lebih dari 140 sampai 90 mmHg. Yang kedua terdapat pembengkakan. Yang ketiga terdapat protein dalam urin. Yang keempat adanya pertambahan berat badan. Yang kelima penglihatan menjadi kabur. Yang keenam sakit kepala. Yang ketujuh nyeri pada ulu hati. Yang kedelapan mengalami mual dan muntah, dan yang terakhir terdapat refleks meningkat. Moms, bila ibu hamil mengalami preeklamsia dan tidak dilakukan pemeriksaan, maka dapat terkena dampak dari preeklamsia itu. Lalu, apa saja dampak dari preeklamsia? Dampak dari preeklamsia itu, yang pertama, dapat mengakibatkan eklamsia. Yang kedua, ibu hamil akan mengalami pertumbuhan janin yang terhambat. Yang ketiga, ibu hamil nantinya akan mengalami persalinan prematur. Dan yang terakhir, terdapat sindrom HELLP. Preeklamsia ini dapat dicegah loh Moms. Lalu, apa saja sih pencegahannya? Pencegahan preeklamsia yang pertama ada diet rendah garam. Diet ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hipertensi pada ibu hamil. Makanan yang mengandung banyak garam, di dalamnya ada natrium yang tinggi sehingga akan mengikat banyak cairan yang dialirkan darah ke jantung. Kondisi ini nantinya akan membebani kerja jantung sehingga dapat meningkatkan tekanan darah. Yang kedua adalah banyak minum air putih. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Dalam kehamilan, alasan meningkatnya kebutuhan tidur, terutama dalam 3 bulan pertama, karena ada peningkatan sekresi progesteron selama tidur. Pencegahan berikutnya ada melakukan pemeriksaan kehamilan rutin. Ini dilakukan agar dokter dapat memantau kondisi ibu dan janin. Lalu ada olahraga yang bermanfaat untuk memperbaiki kerja jantung, mengatur berat badan, menjaga kebugaran, menyiapkan otot-otot untuk persalinan tanpa menyebabkan stres atau gangguan terhadap janin dalam kandungan. Lalu, yang terakhir ada konsumsi antioksidan yang didapatkan dari sayur dan buah. Antioksidan dipercaya dapat minimalisir resiko preeklamsia terutama di awal kehamilan. Moms, apa saja sih penata laksanaan dari preeklamsia? Penata laksanaan dari preeklamsia ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada penata laksanaan preeklamsia ringan, yaitu terdiri dari membaik dengan istirahat, mengurangi aktivitas fisik, memperbaiki asupan gizi serta protein, serta yang terakhir melakukan rawat jalan. Sedangkan untuk penata laksanaan yang kedua adalah penata laksanaan preeklamsia berat. Penata laksanaan untuk preeklamsia berat yaitu dilakukan dengan penderita preeklamsia berat ditangani dengan perawatan konservatif, kehamilannya dapat dipertahankan bersama dengan pengobatan medis sial.